Baik, kita lanjutkan. Putri Dinanti. Putri Dinanti. Suaranya belum aktif. Iya, mohon maaf Pak. Soalnya di sini hujan Pak. Nah, silakan Pak, kasih kesempatan untuk Putri Dinanti. Iya Pak, baik Pak. Izin HP-nya agak dekat, boleh Pak? Ya, silakan. Karena hujan Pak. Ya, ditaruh aja, suaranya keras kok. Bagaimana Pak? Suaranya keras, ditaruh saja. Ya udah Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membahas tentang materi yang pertama, Islam sebelum periode modern, sebelum masuknya penjajah. Islam sebelum masuknya penjajah yaitu sempat berada pada puncak kejayaannya pada masa kerajaan Turki Utsmani, dan pada akhirnya kerajaan Turki Utsmani sempat berada pada masa kejayaannya dan lama-kelamaan terpuruk akibat masuknya penjajah ke negara-negara Islam. Oleh sebab itu, negara Islam mulai mengalami kemundurannya dan negara penjajah juga mulai melakukan dan grogi Pak. Gimana? Nyantai aja. Grogi Pak. Ya, nyantai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak di Adapun depan Bapak. motivasi Kalau di depan penjajah, Bapak gimana nanti? soalnya lebih grogi di Zoom Pak daripada di depan Pak. Ya, kamu taruh aja HP-nya, kamu berbicara saja gitu. Motivasi penjajah menjajah negara-negara Islam yang pertama yaitu ingin mengeruk sumber daya yang ada pada negara-negara Islam, sumber daya alamnya, dan yang kedua yaitu menguasai perekonomian yang ada di negara-negara Islam. Yang ketiga yaitu ingin menyebarkan paham dan ajaran Kristen kepada masyarakat Islam di negara-negara Islam. Dampak yang terjadi akibat ada penjajahan negara-negara Eropa penjajah terhadap negara Islam yaitu di bidang politik dan ekonomi. Di bidang politik terjadinya kemerosotan ya Allah. Oke, Putri Dinanti, nanti kalau ada waktu kita tambah ya. Mungkin tergesa-gesa dulu. Di bidang politik dan adanya sistem kapitalis terhadap pemerintahan. Putri Dinanti, nanti kita lanjut ya. Kita ke siapa dulu? Ke Rona, ada Rona? Iya Pak. Ya, silakan Rona. Dari materi yang kita diskusikan, apa kira-kira materi yang Rona dapatkan? Silakan disampaikan. Waktunya 2,5 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang sejarah pembaruan Islam di Jazirah Arab. Yang pertama yaitu latar belakang terjadinya pembaruan Islam di Jazirah Arab. Pembaruan sejarah di Jazirah Arab dipelopori oleh Ibnu Taimiyah yang mendapat dukungan kuat dan dibantu oleh muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana menekankan pada pemurnian. Kemudian bahkan 3 abad setelah itu digelarakan kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arab. Kemunduran dunia Islam baik dalam lapangan keagamaan meliputi politik pasca peradaban
jatuhnya Baghdad dan Andalusia sehingga meluas dan berangsur beberapa abad, yang mana pada saat itu umat Islam tertidur lelap dalam kewujudan dan ekspansi negara-negara Barat. Hingga lahirlah gerakan pembaruan yang lahir pada fase kedua, yaitu pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Munculnya gerakan Wahabiyah ini tidak lepas dari kondisi umat Islam di Jazirah Arab yang pada saat itu mengalami kemunduran karena meraknya dengan keadaan yang dianggap telah memunculkan sifat syirik, musyrik, tahayul dan bid'ah. Hal itu diakibatkan karena semakin jauhnya umat Islam dari sifat aslinya. Oleh karena itu, Muhammad bin Abdul Wahab menekankan pada persoalan agama. Kemudian pembaruan Islam di Jazirah Arab itu memfokuskan pada kondisi akidah untuk memurnikan atau mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW untuk memberantas yang namanya sifat syirik, musyrik, bid'ah dan tahayul. Biografi Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab lahir di Najd, Arab Saudi, yang mana pada tanggal 22 Juni 1792. Ia memiliki nama panjang yaitu Syekh Al-Islam Al-Imam bin Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Al-Masyarif At-Tamimi Al-Hambali An-Najdi. Ia lahir dari keluarga ahli hukum, yang mana ia sendiri adalah seorang teologi Islam dan pemimpin gerakan Salafiyah yang menjabat sebagai menteri sebagai penerangan kerajaan Arab Saudi. Oke, Kemudian Rona, cukup dulu ya. Kita ke Putri Wahyuni. Yang belum tadi gimana, Pak? Tadi jaringannya hilang. Siapa yang belum? Nur Farida, Pak. Oke, nanti tunggu aja ya. Ada. Pasti kita selesaikan hari ini. Oke, Putri Wahyuni. Sabaya Nur Farida. Kalau nanti siap ini nggak apa-apa, Pak. Soalnya jaringannya hilang-hilang, Pak. Nanti takutnya nggak bisa. Oh gitu. Oke, kita ke Putri Wahyuni dulu ya. Iya, Pak. Nah, Nur Farida setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mengenai pembaruan di India. Nah, pertama yaitu latar belakang terjadinya pembaruan di India. Berdasarkan Dunia Executive Indonesia kami bahwasanya Islam menduduki India itu pada 712 Masehi di bawah pimpinan Muhammad yaitu panglima perang Bani Umayyah pada masa Khalifah Ibnu 388 sampai 412 Hijriah, dan berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang besar dan kuat di daerah Pakistan hari ini, dan juga berlangsung sampai kepada Kesultanan Delhi, yaitu sampai ke Sultan ke-13. Nah, namun sebelumnya bahwasanya pada masa Umar bin Khattab, pada masa Utsman bin Affan juga telah dilakukannya ekspedisi ke laut ke India, dan berhasil pada tahun 699 Hijriah di bawah pimpinan Al-Haris dan Al-Muhammad. Nah, namun fakta sejarah membuktikan bahwasanya yang berperan penting dalam perkembangan Islam di India itu adalah bangsa Turki di abad ke-10, di akhir abad ke-10 Masehi. Nah, kejayaan Islam di India itu terjadi pada masa
Nah, kerajaan Mughal runtuh akibat 3 faktor. Yang pertama, karena sudah tidak ada lagi sultan yang berwibawa dan bijaksana. Kemudian yang kedua, kekuatan agama Hindu semakin kuat. Artinya Hindu semakin posisinya kuat dalam menindas agama Islam. Buktinya masih banyaknya wilayah-wilayah Islam yang melepaskan diri. Kemudian yang ketiga, semakin kuatnya cengkaman penjajahan dari bangsa Barat. Nah, kemudian yang kedua, pembaharuan gerakan Mujahidin. Nah, sebelumnya gerakan Mujahidin dibawa oleh Syekh Waliullah yang pertama. Sebelumnya Syekh Waliullah ini adalah ulama besar yang selalu mengamati perkembangan umat. Nah, beliau melihat Islam di India tersebut jauh dari Islam yang murni sebagaimana biasanya. Islam di India sudah tercampur baur dengan agama Hindu. Nah, kemudian dilihat dari segi politik, beliau melihat bahwasanya kesultanan hanya sebagai simbolik saja. Tetapi yang berkuasa itu adalah agama Hindu. Nah, kemudian beliau juga melihat dari segi pemerintahannya bahwasanya pemerintah tersebut telah berubah menjadi pemerintahan yang monarki, yang mana awalnya adalah pemerintahan yang khilafah, berubah menjadi pemerintah yang monarki yang absolut. Nah, sehingga inti pembaharuan dari Syekh Waliullah ini adalah membuka jalan untuk ijtihad, untuk kembali ke Islam yang sebagaimana biasanya. Nah, kemudian pembaharuan Mujahidin ini dilanjutkan oleh Syekh Al-Aziz. Nah, beliau melakukan pembaharuan bahwasanya mewajibkan pemuda-pemudi Islam di India untuk belajar bahasa asing. Nah, kenapa demikian? Bahwasanya di dalam negara ataupun dalam ketatanan pemerintahan India yang berperan penting di pemerintahan itu hanyalah umat Hindu. Nah, sehingga Syekh Al-Aziz ini membuat pemahaman bahwasanya umat Islam bisa berperan di pemerintahan itu dengan cara mewajibkan pemuda-pemudi untuk belajar bahasa asing. Sehingga dengan berkembangnya pengetahuan ataupun kemampuan dalam berbahasa asing, umat Islam baik itu dalam pemerintahan negara India. Nah, kemudian Oke, Putri Wahyuni, cukup dulu ya. Kita ke Nur Farida. Ya. Nur Farida bisa connect? Sejarah umat India. Yang pertama yaitu latar belakangnya, penduduk Muslim di India berdiri pada tahun 1947 sebagai penerus negara Pakistan, India, dan Inggris. Inggris berjumlah 12% dari penduduk aslinya, dan jumlah kaum muslimin yang ada di India lebih dari 100 juta jiwa, dan salah satu negara yang terbanyak penduduknya setelah Indonesia, dan kawasan-kawasan yang padat terdapat di kawasan barat laut dan timur laut India, Inggris. Penduduk kaum Muslim India adalah kaum Sunni. Kebanyakan bermazhab Hanafi dan
sebagian bermazhab Syafi'i. Komunitas Syiah tidak banyak, tetapi itu penting penting yang dipimpin oleh Aga Khan. Yang kedua yaitu pembaruan oleh mujahidin. Pembaruan mujahidin yang sekali dinamakan gerakan Wahabi karena berhubungan dengan gerakan pembaruan Islam yang dilancarkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Oke, Nurfadila, berhubung jaringannya kurang bagus, kawan-kawan pun susah untuk mendengarnya. Kita lanjut ke Atika dulu. Atika ada? Ya, Pak. Oke, silakan Atika. Apa yang mau disampaikan? Saya ingin menyampaikan tentang pembaharuan di dunia Islam, Pak. Ya. Pembaharuan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pembaharu yang bertujuan untuk membawa umat Islam kepada perkembangan yang lebih baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Faktor yang mempengaruhi latar belakang terjadinya pembaharuan Islam ialah dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu paham tauhid, yang mana paham tauhid pada masa itu yang dianut oleh masyarakat pada masa itu ialah sudah bercampur dengan paham-paham lainnya yang dapat membawa mereka kepada kekufuran. Dan selanjutnya itu paham jumud yang pada masa itu dunia Islam hanya memperhatikan pendidikan saja. Yang ketiga itu terjadinya perpecahan antara umat Islam itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yang mana faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar agama luar Islam, seperti adanya kontak langsung antara umat Islam dengan kaum dari bangsa Barat, sehingga dengan adanya kontak langsung ini maka membuat umat Islam mengetahui bahwa mereka telah mengalami banyak ketertinggalan dari bangsa-bangsa Barat. Selanjutnya itu contoh bentuk-bentuk pembaruan dengan umat Islam. Contoh-contoh bentuk pembaruan umat Islam pada umumnya dapat kita lihat dari yang pertama itu pemahaman tauhid, yang mana pemahaman tauhid yaitu tentang pemahaman yang membahas tentang ilmu ketuhanan. Yang kedua yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabilah yang pantas atau yang patut dijadikan untuk sebagai landasan atau dalil dalam agama. Yang ketiga taklid, taat tanpa dasar kepada ulama tidak lagi dibenarkan. Yang keempat yaitu dibukakannya pintu ijtihad, yaitu usaha untuk menetapkan ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan syarat. Yang selanjutnya itu tentang pemusnahan segala tindakan yang sudah tercampur baur dengan kekufuran, syirik, bid'ah, kufarat, dan lain-lain sebagainya. Oke, Atika. Cukup dulu ya. Kita ke Nikmatul Huda. Saya, Pak. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Saya akan menyampaikan pembaharuan Islam yang ada di India. Yang pertama, latar belakang terjadinya pembaharuan di India. Ada tiga yang menjadi latar belakang pembaharuan di India. Yang pertama, ajaran agama Islam sudah berbaur dengan paham atau praktek agama lain, yaitu Persia, Hindu atau animisme. Yang kedua, pintu ijtihad sudah tertutup. Yang ketiga, adanya perselisihan antara umat Islam dengan Hindu. Yang kedua, pembaharuan gerakan mujahidin. Gerakan mujahidin didirikan oleh Sayyid Ahmad Said pada awal abad ke-18
Ya, pada awal abad 18, bangsa Inggris mendarat di India dan dia mengetahui wilayah-wilayah yang melakukan pertikaian sesamanya. Dan pada abad tersebut dia berhasil menguasai kawasan Bombay yang ada di India. Said dengan kelompoknya Mujahidin melakukan peperangan dengan kelompok Sikh di India, dan pada peperangan tersebut dia mendapatkan kemenangan. Said dalam melakukan pembaharuan bidang kelompok Mujahidin, dia merubah sistem pemerintahan dari monarki ke imamah dengan yang artinya suatu pemerintahan dipimpin oleh imam, dan didirikan pada tahun 1827 Masehi. Dan tugas imam tersebut yaitu mengangkat khalifah sebagai wakilnya. Selanjutnya, pembaharuan yang dilakukan oleh Syed Ahmad Khan, yaitu ide pembaharuannya yang dilakukannya yaitu pada jalur pendidikan. Karena perhatian yang besar terhadap pendidikan, dia diberi gelar pemburu pendidikan dan peletak dasar modernisme di India. Dalam pembaharuannya dalam keagamaan untuk mendirikan lembaga pendidikan disebut dengan MAOC yang berdiri pada tahun 1878 Masehi di Aligarh dengan menyesuaikan sekolah yang ada di Inggris. Selanjutnya, gerakan Aligarh, yaitu suatu gerakan yang muncul setelah wafatnya Syed Ahmad Khan, dan gerakan ini tidak terlepas dari peran Syed Ahmad Khan. Gerakan ini merupakan gerakan utama munculnya gerakan pembaharuan Islam di India. Ada 3 ciri-ciri gerakan Aligarh ini. Yang pertama, gerakan ini ingin mengadopsi pemahaman berbagai macam pemahaman peradaban Eropa. Yang kedua, gerakan ini ingin memperbaiki kondisi sosial, yaitu kondisi sosial minoritas Islam di India. Yang ketiga, gerakan ini ingin memperbaharui paham keagamaan dari tradisional menuju modern. Selanjutnya, paham Nukmatul Huda, cukup dulu ya. Dipersilakan minum dulu. Kita ke siapa dulu? Ke Elvia Rosa. Ya, Pak. Ya, silakan Elvia Rosa. Saya akan membacakan sejarah pembaharuan Islam di India. Yang pertama, latar belakang pembaharuan Islam di India, yaitu gerakan pembaharuan Islam di India dipelopori oleh fakta kesenjangan keperlakuan Inggris terhadap umat Islam dan umat Hindu dalam sistem pemerintahan. Yang melatar belakangi pembaharuan Islam di India yaitu yang pertama, ajaran Islam sudah bercampur baur dengan paham dan praktek keagamaan yang dilakukan oleh Persia, Hindu, dan animisme. Yang kedua, pintu ijtihad sudah tertutup. Yang ketiga, kemajuan budaya dan peradaban Islam telah dapat dirasakan oleh masyarakat India. Yang keempat, kesemena-menaan pemerintah Inggris. Yang kelima, kekacauan kepemimpinan Mughal dan amirnya. Yang keenam, terjadinya keributan antara Islam dan Hindu. Selanjutnya yaitu pembaharuan Islam pembaharuan yang dilakukan oleh gerakan Mujahidin. Sejak awal abad ke-18, kekuasaan Islam di Mongol sudah mengalami kemerosotan. Lemahnya kemampuan serta kekuasaan dari sultan tidak dapat menghalangi kehendak para amir akan melepaskan diri dan kekuasaannya penuh di wilayah mereka. Syed Ahmad dengan golongan mujahidinnya mencoba memulai peperangan terhadap golongan Sikh di India Utara. Peperangan ini berbuah kemenangan sehingga mujahidin
ada ide yang dimunculkannya, yaitu merubah sistem pemerintahan yang monarki menjadi imamah, yaitu sistem pemerintahan oleh imam. Yang ketiga, pembaharuan yang dilakukan oleh gerakan Syed Ahmad Khan, yaitu gagasan pembaharuan pendidikan dan keagamaan. Syed Ahmad Khan memandang Inggris sebagai musuh yang terhormat dan peradaban tinggi. Menentang kekuasaan Inggris tidak membawa kebaikan bagi umat Islam India. Bahkan umat Islam India jauh lebih merosot, jauh lebih tertinggal dibandingkan umat Islam di Hindu. Oleh karena itu, untuk melanjutkan umat Islam India, Ahmad Khan menganjurkan upaya saling memahami di antara keduanya. Selanjutnya, gerakan pembaharuan dilakukan oleh gerakan Aligarh, yaitu merupakan gerakan yang intelektual keagamaannya, melanjutkan dan mengembangkan ide-ide pembaharuan yang dicetus oleh Syed Ahmad Khan. Pusat gerakan ini ada di MAOC yang didirikan oleh Muhammad Khan pada tahun 1878 di Aligarh. Oke, Elvia Rosa, kita ke kawan dulu. Lasri. Ya, saya Pak. Adil. Silakan. Pak. Ya, silakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang keadaan dunia Islam sebelum periode modern. Yang pertama yaitu keadaan dunia Islam saat datangnya bangsa Barat. Keadaan dunia Islam saat datangnya bangsa Barat tersebut sudah mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut terjadi akibat adanya perperangan antara Khawarij dan juga ada perselisihan antara ras Persia, Arab, dan Turki. Dan didukung pula oleh jatuhnya Baghdad ke tangan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Keadaan tersebut berdampak pada bidang ekonomi, politik, ilmu sains, dan ilmu pengetahuan. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh bangsa Barat untuk melakukan penjajahan di dunia Islam. Yang selanjutnya itu motivasi atau tujuan bangsa Arab untuk menjajah dunia Islam. Yang pertama yaitu ada politik, ekonomi, dan keagamaan yang dikenal dengan goal, glory, dan gospel. Pertama, goal itu semangat mencari kekayaan. Yang kedua yaitu glory, yaitu semangat untuk mencari kekuasaan, dan gospel yaitu semangat untuk menyebarkan agama Kristen. Ada juga istilah bangsa Arab yang disebut dengan IM3 atau 3M. 3M tersebut merupakan missionary military yang artinya yaitu mencari keuntungan, menyebarkan agama, dan memperluas wilayah militer. Selanjutnya yaitu wilayah-wilayah yang dikuasai oleh bangsa Barat. Pertama itu Mesir. Mesir jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1789 Masehi, dan terjadi juga di Oman dan Qatar jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1802, dan juga Aljazair pada tahun jatuh ke tangan Perancis pada tahun 1881 dan jatuhnya Mesir 82. Dan selanjutnya yaitu dampak bangsa Arab terhadap dunia Islam di bidang politik dan ekonomi. Di bidang politik timbulnya kekacauan politik di negara jajahan. Pemimpin tidak bisa memimpin masyarakat dan negaranya sendiri. Yang kedua yaitu adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, dan itu sangat bertentangan dengan persatuan dan kesatuan umat Islam. Selanjutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini adanya
kapitalisme ekonomi. Kapitalisme ini sangat tidak mensejahterakan rakyat. Karena kapitalisme ini hanya berpusat memberikan modal kepada satu atau perorangan. Sedangkan banyak masyarakat lain yang membutuhkan modal usaha untuk kelangsungan hidupnya. Dan selanjutnya timbulnya kemiskinan dan kesengsaraan pada rakyat umat Islam. Dan selanjutnya pada bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa kita ambil dampak positifnya dari bangsa Barat tersebut, yaitu kita bisa belajar bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan yang dibawa oleh bangsa Barat. Yang kedua yaitu kita umat Islam bisa merubah pola pikirnya dan menimbulkan adanya gerakan-gerakan untuk melawan bangsa Barat. Oke, Lasri, ikut dulu ya. Kita ke Lisa. Lisa hadir? Saya, Oke. Pak. Ya, silakan Lisa. Baiklah, saya akan menerangkan tentang keadaan dunia Islam sebelum periode modern. Yang pertama yaitu keadaan dunia Islam pada saat dijajah. Dipicu dari pidato Paus Urbanus II yang mengakibatkan terjadinya perang salib yang bertujuan untuk merebut kota Palestina. Oleh karena itu, keadaan dunia Islam pada saat itu mengalami kemerosotan yang sangat hebat. Akibat itu muncullah pertempuran-pertempuran. Yang pertama itu pertempuran antara kaum Syiah, Khawarij, dan Sunni. Yang kedua itu pertempuran antara mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Yang ketiga yaitu pertempuran selanjutnya yaitu motivasi dan tujuan bangsa Barat tersebut. Mereka bersemboyan kepada 3M. Yang pertama yaitu mercenary, yaitu keuntungan, semangat mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan yang kedua yaitu missionary, yaitu penyebaran agama Kristen terhadap masyarakat-masyarakat yang telah dijajahnya. Dan selanjutnya yaitu military, perluasan wilayah militer. Selain itu, motivasi dan tujuan mereka itu yaitu ingin memisahkan umat Islam dari agamanya tersebut. Wilayah-wilayah yang berhasil diduduki oleh bangsa Barat tersebut, yang pertama yaitu Oman dan Qatar, diduduki oleh bangsa Inggris pada tahun 1802 Masehi. Yang kedua yaitu Aljazair pada tahun 1830, dan yang ketiga yaitu Mesir pada tahun 1882 dikuasai oleh Inggris. Yang keempat yaitu Chad dikuasai oleh Prancis pada tahun 1900. Yang selanjutnya yaitu Irak dikuasai oleh Inggris pada tahun 1920 Masehi, dan yang terakhir yaitu Suriah dan Libanon yang dikuasai oleh Prancis pada tahun 1920. Dampak pada bidang politik yaitu yang pertama, seluruh negeri Islam yang dijajah oleh bangsa Barat tersebut ajarannya itu sangat jauh dari ajaran Islam. Yang kedua yaitu adanya tindakan kesemena-mena terhadap umat Islam. Dan pada bidang ekonomi yaitu kemiskinan yang melanda umat Islam. Pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pertama yaitu merubah pola pikir masyarakat untuk yang lebih maju lagi. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas politik ke yang lebih kuat lagi. Yang ketiga yaitu untuk mengambil pelajaran seperti apa iptek yang digunakan oleh bangsa Barat tersebut. Oke, Itibarnya ya. Cukup dulu ya. Kita ke Rahmayanti. Ya, Pak. Silakan.
Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada saat kesempatan kali ini, yaitu saya akan menjelaskan mengenai keadaan dunia Islam sebelum periode modern. Yang pertama, yaitu keadaan dunia Islam saat kedatangan penjajah. Pada saat jatuhnya bangsa Baghdad kepada bangsa Mongol, hal itu merupakan penyebab berakhirnya sistem kekhalifahan Abbasiyah. Kemudian merupakan awal dari kemunduran politik dan peradaban Islam yang terjadi. Kemudian dan kota Baghdad merupakan pusat dari kebudayaan dan peradaban Islam tersebut. Kemudian bangsa Mongol pun melakukan serangan kepada kota Baghdad dan mereka membumi hanguskan kota Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Kemudian akibat dari serangan tersebut maka terjadilah kemunduran dan dari bidang sosial, politik, ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keadaan dunia Islam pada saat itu yaitu sedang mengalami kemunduran dan kelemahan, baik itu dalam bidang politik, sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan. Kemudian kita lanjut kepada motivasi dan tujuan bangsa Barat melakukan penjajahan di daerah Islam, yaitu motivasinya itu ada di bidang ekonomi, politik, dan agama. Dan sering kita dengar yaitu dengan sebutan glory, gold, glory, dan gospel. Gold yaitu semangat mereka dalam mencari keuntungan yang besar. Kemudian glory yaitu semangat mereka untuk memperoleh kekuasaan. Kemudian yang ketiga yaitu gospel, semangat mereka dalam menyebarkan agama. Kemudian kita lanjut kepada wilayah-wilayah Islam yang berhasil dikuasai oleh bangsa Barat. Yang pertama yaitu Kerajaan Malaka yang berhasil dikuasai oleh Portugis pada tahun 1151 Masehi. Kemudian Nusantara atau Indonesia yang berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1602 Masehi. Kemudian lanjut kepada Mesir yang dikuasai oleh Napoleon Bonaparte, yaitu pada tahun 1789 sampai 1802 Masehi. Kemudian Qatar dan Oman yang berhasil dikuasai oleh Inggris pada tahun 1802 Masehi. Kemudian Mughal di India yang berhasil dikuasai oleh Inggris pada tahun 1857 Masehi. Kemudian kita lanjut kepada dampak-dampak yang ditimbulkan dari dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat terhadap bangsa Islam. Pertama, di bidang politik, penjajahan tersebut menimbulkan kehancuran. Yang kedua, paham komunisme yang menumbuhkan sikap untuk menghalalkan segala cara supaya seseorang tersebut dapat mencapai tujuannya. Kemudian mereka tidak menghiraukan penderitaan dari orang-orang. Kemudian dalam bidang ekonomi, yaitu menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan bagi rakyat, sehingga bertambahnya angka kemiskinan dan kesengsaraan pada saat itu. Yang kedua, yaitu sistem kapitalisme menimbulkan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besaran. Kemudian kita lanjut kepada ilmu pengetahuan, yaitu dengan terjadinya peperangan tersebut, maka adanya pemisahan antara golongan bangsawan dengan golongan rakyat biasa. Kemudian yang mendapat pendidikan atau ilmu pengetahuan hanya rakyat atau golongan bangsawan saja atau anak pejabat saja, sedangkan rakyat biasa tidak mendapatkan pendidikan atau ilmu pengetahuan. Kemudian kita lanjut. Yanti, cukup ya. Baik, Pak. Untuk yang lain silakan dicicipi snack yang ada di tempat masing-masing. Ya, kuliahnya agak santai, jadi bisa sambil makan, bisa sambil minum ya. Oke, ada beberapa orang lagi, 1, 2,